ini kita akan praktikum tentang kebugaran jasmani. Kalau bicara kebugaran jasmani itu terkait dengan seberapa kemampuan dari jantung dan paru itu menggunakan oksigen dengan baik. Sehingga inilah nanti pengukuran VO2 max itu menjadi salah satu penentu kebugaran jasmani selain dari beberapa hal yang mungkin nanti akan kita bahas di dalam diskusi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan prosedur pengukuran kebugaran jasmani dengan metode Astran yang nanti akan menggunakan ergo cycle. Mari kita lihat. Kita akan menggunakan sepeda ergo cycle dari Monarch di sini yang nanti akan kita atur kekuatannya dan kecepatannya yang sesuai dengan panduan Astran yang kita pakai. Kemudian kita juga punya alat metronom di sini, nanti kita akan mengatur ritme seberapa kecepatan seseorang mengendarai sepedanya, karena itu menjadi penting sekali untuk mengukur seberapa kebugaran jasmaninya. Nah, nanti orang coba akan diukur tekanan darah dan denyut jantungnya sebelum, kemudian setiap menit selama prosedur, setiap 3 menit untuk tekanan darah, dan setelah 6 menit untuk kita menentukan apakah nanti kita bisa melanjutkan ke prosedur berikutnya. Metronomnya nanti akan kita atur di settingan 60 kali per menit, sehingga nanti si orang coba akan mengikuti bunyi seperti ini. Itu adalah langkahnya dalam melakukan satu kayuhan. Di satu kayuhan akan mengikuti metronomnya, sehingga nanti kita akan bisa mengukur seberapa bugarnya sesuai dengan tabel yang ada di dalam petunjuk praktikum. Nanti kita akan mengatur settingan wattnya sesuai dengan settingan masing-masing pada laki-laki dan pada perempuan yang akan berbeda. Nah, nanti kita akan sesuaikan. Di sini saya pakai 50 watt atau 1 kp hitungannya di situ ya. 1 kp nanti kita bisa gunakan atau naikkan dengan mengatur knob yang ada di sepedanya. Ya, kita bisa atur knob yang ada di sepeda ini untuk menaikkan atau menurunkan kekuatan kp-nya ya, kerjanya. Nah, ini nanti perlu kita atur untuk bisa menentukan, karena pada laki-laki kita akan menggunakan kp yang lebih besar, sementara pada wanita kita akan menggunakan kp yang lebih rendah. Untuk prosedur praktikum, kita nanti harus melakukan pengukuran denyut jantung dan tekanan darah pada saat istirahat. Kemudian melakukan pengukuran denyut jantung setiap menit, kita lakukan selama 15 detik yang kita kalikan 4. Untuk tekanan darah kita lakukan pengukuran setiap 3 menit sampai mencapai 6 menit. Ketika nanti mencapai tekanan nadi lebih dari nadi yang diharapkan 130 kali per menit, maka artinya sudah cukup. Ketika belum mencapai nadi yang diharapkan, kita tambah lagi kekuatan HP-nya, tergantung apakah jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan kita capai lagi targetnya di atas 150. Kalau belum mencapai target, maka kita naikkan terus sampai target HT tercapai. Ini adalah prosedur melakukan pengukuran tekanan darah pada saat awal. Kemudian akan dilakukan pencatatan. Kemudian sebelum kita mulai juga kita lakukan pengukuran denyut nadi istirahat selama 15 detik yang kita kalikan dengan 4, sehingga kita akan dapat denyut nadi per menit. Kemudian nanti kita akan minta orang coba untuk mengayuh awal dulu untuk melatih mengikuti sesuai dengan metronomnya. Yang kemudian setelah itu kita akan lakukan pengukuran denyut jantung dan tiap menit dan tekanan darah tiap 3 menit. Dan kita akan minta orang coba untuk mengayuh sesuai dengan kecepatan metronom. Silakan. Kayunya satu putaran sesuai dengan kecepatan metronom, sehingga diharapkan tercapai 50 kali per menit. Pada akhir menit 1 nanti kita akan melakukan pengukuran denyut nadi selama 15 detik sambil si orang coba tetap melakukan aktivitasnya. Kemudian setelah menit 1 selesai, di akhir menit kedua nanti
orang coba akan diukur juga denyut jantungnya, dan kemudian nanti akan dicatat juga di dalam catatan. Dan setelah menit ketiga kita ukur denyut jantung orang coba. Setelah kita ukur, maka nanti akan dilakukan pengukuran tekanan darah ulang pada akhir menit ketiga. Setelah akhir menit ketiga dan keenam, maka akan dilakukan pengukuran tekanan darah untuk melihat tekanan darah tercapai atau tidak. Begitu juga kita juga melakukan pengukuran denyut jantung. Seandainya denyut jantung belum tercapai pada saat menit ke-6, maka kita perlu lakukan peningkatan kekuatan. Dan kita nambah lagi kecepatannya, waktunya sampai 3 menit lagi berikutnya. Jadi nanti kita akan lihat di dalam tabel, sesuai dengan tabel yang ada di dalam petunjuk praktikum, berdasarkan heart rate terakhir, heart rate maksimal terakhir yang sudah dicapai, disertai juga dengan berapa lama waktu yang latihan yang dilakukan, sehingga nanti kita bisa tentukan kebugaran jasmaninya atau pengukuran VO2 max secara tidak langsung ini dengan metode Astran ini. Nah, kita bisa kategorikan seseorang ini apakah dia kebugarannya baik ataupun buruk sesuai dengan daftar tabel yang ada di dalam petunjuk praktikum. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.